Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madiatila dengan nomor NIM 4012411131. Baik, di kesempatan video ini saya akan menjawab bagaimana cara saya untuk membeli dan bisa menggunakan mobil ini di jalanan Indonesia, serta analisis hukumnya. Baik, yang pertama saya akan membahas bagaimana cara membeli dan menggunakan mobil tersebut. Jadi pertama-tama perlu kita pahami bahwa mobil dinas Ek Duta Besar bukanlah mobil biasa. Mobil ini awalnya digunakan oleh kedutaan asing yang ada di Indonesia dan biasanya diimpor langsung dari luar negeri dalam kondisi CBU. Artinya mobil ini masuk ke Indonesia tanpa dirakit di dalam negeri dan mendapatkan fasilitas bebas pajak serta bea masuk karena digunakan untuk keperluan diplomatik. Nah, ketika masa tugas diplomatiknya selesai, terkadang mobil tersebut dijual, baik oleh pihak kedutaan maupun melalui pelelangan resmi. Namun, warga negara Indonesia tidak bisa langsung membeli dan menggunakan mobil itu begitu saja. Ada beberapa prosedur hukum dan administratif yang wajib dipenuhi supaya mobil itu bisa digunakan secara sah di jalanan Indonesia. Langkah pertama adalah memastikan penjualannya legal dan mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena status mobil diplomatik memiliki perlakuan khusus. Pengalihannya ke pihak swasta harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah. Langkah kedua adalah pencabutan status diplomatik kendaraan. Mobil dengan plat nomor CD atau CC harus diubah statusnya menjadi kendaraan sipil. Proses ini dilakukan melalui permohonan resmi ke Kementerian Luar Negeri dan dilanjutkan ke Korlantas Polri agar kendaraan mendapatkan identitas baru berupa STNK, BPKB, dan plat hitam biasa. Langkah ketiga, setelah izin keluar, pembeli wajib membayar seluruh bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak barang mewah yang sebelumnya dibebaskan. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mobil bisa didaftarkan secara sah. Langkah terakhir, setelah semua proses administrasi dan pajak diselesaikan, mobil tersebut bisa didaftarkan ulang di Samsat untuk mendapatkan dokumen kendaraan resmi atas nama pemilik baru. Barulah mobil itu boleh digunakan di jalan umum secara legal seperti mobil biasanya. Jadi, intinya membeli mobil Eks Duta Besar memang bisa, tetapi harus melewati proses legalisasi dan pembayaran pajak ulang agar kendaraan itu sah digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu jawaban yang kedua terkait analisis hukum. Dari sisi hukum, kepemilikan dan penggunaan mobil dinas Eks Duta Besar diatur oleh beberapa peraturan penting. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, khususnya pasal 12 yang menyebutkan bahwa barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat berwenang dan sebelum membayar kewajiban kepabeanan. Artinya, kalau seseorang membeli mobil diplomatik tanpa melalui izin dan tanpa membayar pajak serta bea masuk yang seharusnya, maka secara hukum dianggap melanggar aturan kepabeanan. Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi pidana maupun administratif. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 PMK 04/2010 tentang pembebasan bea masuk atas barang untuk keperluan diplomatik. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa barang yang mendapatkan fasilitas diplomatik seperti mobil duta besar hanya bisa dijual setelah mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan setelah seluruh kewajiban pajaknya dibayar oleh pembeli. Dari sisi lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga menyebutkan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum harus terdaftar dan memiliki STNK yang sah. Kalau mobil duta besar masih menggunakan plat CD atau belum melalui registrasi ulang, maka mobil itu tidak boleh digunakan di jalanan umum. Dan jika tetap digunakan, bisa dianggap melanggar pasal 68 ayat 1 tentang kewajiban registrasi kendaraan bermotor. Secara yuridis, proses ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut berstatus legal dan tidak lagi berada di bawah perlindungan diplomatik. Jika tidak dilakukan,
maka penggunaan mobil X duta besar oleh warga sipil bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan pelanggaran lalu lintas. Namun, jika prosedur hukum dijalankan dengan benar, yakni mendapatkan izin resmi, membayar bea masuk, dan melakukan registrasi ulang di Korlantas, maka mobil tersebut sah menjadi milik pribadi warga negara Indonesia dan dapat digunakan di jalan raya sebagai kendaraan biasa. Terakhir, kesimpulan dari saya, membeli mobil X duta besar bukan hal yang mustahil, tapi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita harus melalui proses hukum yang cukup ketat agar kendaraan tersebut sah di mata hukum dan dapat digunakan dengan aman di jalanan Indonesia. Semua ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga tertib administrasi, kepastian hukum, dan keadilan pajak bagi seluruh masyarakat. Sekian jawaban saya mengenai pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.